Bab 1296. Di sini, untuk membiarkan Charlie menyelamatkannya, Sulikin berlutut di tanah dan membenturkan kepala Charlie, tetapi Charlie tetap tidak membeli akunnya. Charlie tahu bagaimana orang seperti itu. Sulikin ini hanyalah binatang tua, bahkan lebih jahat daripada ibu mertuanya Elaine. Meskipun Elaine selalu menginginkan istrinya, Claire, menikahi pria kaya, dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan istrinya menikah dengan pria yang memiliki anak. Sulikin ini, untuk 50 juta mas kawin, bahkan membiarkan putranya pergi ke pria kulit hitam yang belum pernah dia temui sebelumnya, itu sama sekali tidak tahu malu. Jadi Charlie juga sangat jelas bahwa pengakuannya saat ini sama sekali bukan dari hati, tetapi dipaksakan oleh situasi saat ini. Wanita seperti itu, begitu dia diberi kesempatan untuk kembali, dia hanya akan menjadi lebih buruk terhadap Isabella. Jadi Charlie ingin memberinya solusi satu langkah, menceraikan Sandoang dan tidak pernah kembali ke Auroosi lagi. Di sampingnya, Sandoang penuh dengan campuran rasa. Dia memandang istrinya Sulikin dan menangis sampai mati di tanah beberapa kali. Tetapi pemuda bernama Wade masih sama sekali tidak tergerak. Tampaknya mustahil baginya untuk mengambil nyawanya kembali. Dengan cara ini, dia hanya bisa dengan patuh menikahi putri Tuan Sue. Tetapi ketika Anda memikirkannya, ini sebenarnya bukan hal yang buruk. Meskipun Sulikin telah bersamanya selama bertahun-tahun, bagaimanapun, dia tidak memiliki perasaan padanya lagi. Meskipun putri Tuan Sue tidak cantik, dia paling tidak masih muda. Bagi orang seusianya, muda adalah lebih dari apapun. Selanjutnya, Orvel membawa Abner dan beberapa adik laki-laki lainnya, langsung bersiap menekan Sandoang, Sulikin, dan putri Sue Sinlong, Bella, untuk pergi ke Biro Urusan Sipil untuk menangani prosedur perceraian dan pernikahan. Meskipun Charden ingin menghentikan semua ini, dia tahu dia tidak memiliki kemampuan ini, jadi dia hanya bisa dipaksa untuk menerimanya. Saat dia melihat ibunya yang menangis dan beberapa pria kuat masuk ke dalam mobil, dia tidak bisa menahan tangis dua baris. Charlie menatapnya saat ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu dan Isabella seharusnya belum mendapatkan akta nikah, kan?" Charden buru-buru mengangguk dengan hormat, "Belum, keluarga selalu tidak setuju sebelumnya, bersikeras bahwa kita harus menunggu sampai pernikahan selesai sebelum kita berbicara tentang mendapatkan sertifikat." Charlie melambaikan tangannya dan berkata, "Itu benar, kamu dan Isabella juga harus pergi mendapatkan akta nikah, dan setelah kamu selesai mendapatkan akta, kembalilah untuk pernikahan bersama." Ekspresi Charden agak memalukan. "Kami akan mengadakan pernikahan bersama. Bukankah penting untuk mengadakan pernikahan dengan ayah saya, ibu tiri saya, dan dua pasangan baru?" Melihatnya ragu-ragu, Charlie bertanya balik, "Isabella benar-benar telah putus dengan keluarganya untukmu, bukankah kamu harus segera mendapatkan akta nikah sehingga dia bisa yakin?" Ketika Charden mendengar ini, dia tidak berani terlibat lagi. Dia segera setuju dan berseru, "Oke Tuan Wade, kalau begitu kita berdua akan mengikuti dan mendapatkan akta nikah." Itulah yang sebenarnya. Charlie mengangguk puas dan berkata, "Oke, cepatlah bersamanya, kembalilah segera setelah kamu selesai, aku masih menunggu minuman pernikahan." Bab 1297. Melihat bahwa Tuan Orvel akan membawa orang-orang ini ke Biro Urusan Sipil, Ishak bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, haruskah saya mengikuti dan melihatnya?" Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak perlu pergi, tunggu saja minum dengan Shie bersamaku di sini." Claire, yang berada di sampingnya, tidak berbicara untuk beberapa saat. Melihat semua orang dibawa pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada Charlie, "Charlie, kami di sini untuk menghadiri pernikahan antara Isabella dan Charden. Bagaimana dengan ayahnya? Bukankah ini sedikit tidak pantas?" Charlie tersenyum dan bertanya padanya, "Istri, menurutmu apa yang pantas? Jika Anda tidak membiarkan Sulikin keluar dari keluarga matahari hari ini, jika Anda tidak memberi warna pada matahari hari ini, Anda mengira teman sekolah menengah Anda menikah dengan keluarga matahari. Akankah dia memiliki kehidupan yang baik setelah itu?" Claire terdiam sesaat dan mengangguk dengan lembut. Dia tahu bahwa Charlie benar. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan secara fundamental, maka dengan gaya tingkah Sulikin, Isabella pasti akan menderita di masa depan. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi membantu Isabella, jadi lebih baik biarkan Charlie menyelesaikan masalah ini untuk selamanya.
Pada titik ini, dia tidak bisa menahan nafas dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah Charden akan membenci kita. Charlie berkata dengan ringan, saya sangat membantunya. Jika dia membenciku, maka orang ini benar-benar tidak punya harapan. Karena itu, Charlie melambaikan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo masuk dulu dan tunggu. Saat mereka menyelesaikan masalah sepele ini, pernikahan akan segera dimulai. Biro Urusan Sipil Aurous Hill. Ketujuh orang itu tampak sangat malu, dan di bawah kepemimpinan Orvel, mereka melangkah ke pintu Biro Urusan Sipil. Ketujuh orang tersebut adalah Charden dan Isabella, pasangan muda yang akan menikah hari ini, Sandoang, pengurus pengantin pria lainnya, dan istrinya saat ini Sulikin. Selain keempat orang tersebut, ada Bella yang baru menikah, istri Sandoang yang akan mendaftarkan diri, dan orang tua Bella. Setelah Emer Orvel membawa mereka ke Biro Urusan Sipil, staf Biro Urusan Sipil dengan tergesa-gesa melangkah maju dan bertanya, berapa banyak bisnis apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Orvel menatap semua orang dan bertanya, siapakah di antara Anda yang akan datang lebih dulu? Charden berkata dengan memalukan, kalau begitu aku harus datang dulu dengan Isabella, dan kita akan mendaftar untuk menikah. Baik. Emer Orvel mengangguk dan berkata kepada staf, ayo, ambilkan akta nikah untuk mereka berdua. Staf itu mengangguk, lalu melihat dokumen yang relevan dari keduanya dan membantu mereka mendaftarkan pernikahan mereka di sistem. Karena keduanya belum mempersiapkan foto akta nikah, para staf di lokasi kejadian langsung mengambil foto pernikahan dengan latar belakang merah untuk mereka. Segera setelah itu, akta nikah merah cerah juga dikeluarkan. Setelah mendapatkan akta nikah, pasangan itu akhirnya menghela nafas lega. Tidak peduli lelucon seperti apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, setidaknya mereka berdua sudah menikah sebagai kekasih. Setelah staf menyerahkan akta nikah kepada mereka berdua, mereka bertanya, bisnis apa yang ditangani orang lain? Tuan Orvel menunjuk ke Sandoang dan Sulikin, dan berkata dengan dingin, ayo, ambilkan surat cerai untuk dua orang ini. Baik Sandehua maupun Sulikin menangis, dan mereka dapat melihat bahwa hati mereka sangat kacau dan bergumul, tetapi pada saat ini mereka tidak berani membuat masalah. Sulikin sudah menangis begitu banyak sehingga matanya bengkak dan terlihat seperti kapas, tetapi dia hanya bisa memberitahu informasi pribadinya sesuai dengan persyaratan staf. Setelah memeriksa informasi identitas keduanya, staf mengatakan, menurut peraturan kami, ketika keduanya bercerai, Anda harus menunjukkan surat nikah asli Anda terlebih dahulu. Bab 1298. Sulikin tersedak dan berkata, Kamrat, akta nikah kami ada di rumah. Bisakah Anda memberi kami akta cerai dulu, dan kemudian kami bisa membuat akta nikah nanti? Anggota staf berkata, ini tidak sejalan dengan prosesnya, kalian berdua harus kembali dan mengambilnya. Sandoang buru-buru berkata, tidak, sudah terlambat untuk kawan-kawan. Itu harus dilakukan sebelum tengah hari. Staf tersebut membujuk, bahkan jika kalian berdua tidak memiliki perasaan, perceraian tidak akan terjadi pada saat ini, bukan? Jika tidak berhasil, Anda bisa kembali pada sore hari. Orvel berkata saat ini, gadis kecil, saya kenal Direktur Bestard dari Biro Urusan Sipil Anda, atau saya akan menyapanya, Anda dapat menanganinya secara khusus dan memberi mereka lampu hijau. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke Sandoang dan berkata kepada anggota staf, tuan tua ini harus bercerai dan mendapatkan akta nikah dari orang lain. Jamuan makan di hotel sudah disiapkan, menunggunya pergi ke pesta pernikahan. Tunda lagi dan beberapa orang tidak akan senang. Staf memandang Sandoang dengan heran, dan penghinaan dalam ekspresinya melampaui kata-kata. Tak perlu dikatakan lagi, dia juga tahu bahwa Sandoang pasti adalah tuan tua yang buruk yang selalu menyerah. Ia begitu ingin menceraikan istrinya, ternyata ia akan mengadakan jamuan makan dan menikah dengan orang lain tepat setelah tengah hari. Benar saja, itu adalah pria SCM di antara SCM. Kemudian, dia melihat ke arah Orvel dan berkata, jika Anda mengenal direktur kami, hubungi dia. Selama dia mengangguk, saya bisa melakukannya. Orvel mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Setelah menjelaskan situasinya kepada pihak lain segera menyambutnya dari kantor di lantai atas. Ketika direktur ini melihat Orvel, dia dengan hormat berkata, oh, Orvel, apa yang membawamu ke sini? Orvel tersenyum acuh tak acuh, menunjuk ke Sandoang dan Sulikin, dan berkata,
saya membawa kedua orang ini untuk mendapatkan akta cerai, tetapi mereka tidak membawa akta nikah, dan waktunya relatif singkat. Bisakah kamu membantuku? Direktur segera mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, tuanku, saya akan membiarkan seseorang menanganinya. Kemudian, dia berkata kepada anggota staf, Teneria, cepat dan dapatkan dokumen perceraian untuk dua orang ini seperti yang diminta oleh Master Orvel. Anggota staf segera mengangguk, dan dengan cepat membantu kedua orang itu memutuskan pernikahan mereka dari sistem, dan kemudian mengetikkan surat cerai. Setelah mendapatkan surat cerai, Sulikin roboh ke tanah, menangis dengan sedihnya. Sejak saat itu, dia benar-benar memutuskan hubungan suami dan istrinya dengan Sandewang, dan bekerja keras sepanjang hidupnya untuk keluarga ini. Tanpa diduga, itu adalah takdir seperti itu pada akhirnya. Dan perceraian dengan Sandewang hanyalah permulaan, dan kemudian dia akan meninggalkan Aurous Hill sepenuhnya dan tidak pernah kembali. Hari-hari yang semula penuh kebahagiaan dan kebahagiaan telah dibawa sedemikian rupa oleh diriku sendiri. Dia sudah menyesal di dalam hatinya, ingin menghancurkan wajahnya. Saat ini, Orvel sangat kesal melihatnya duduk di tanah dan menangis. Jadi dia berkata kepada Abner di sebelahnya, cepat dan suruh seseorang untuk mengendarai mobil dan buang wanita bau ini keluar dari alam Aurous Hill. Jika dia berani kembali ke Aurous Hill lagi di masa depan, kamu akan mematahkan kakinya dan memberikannya padaku. Usir dia dari Aurous Hill. Abner segera mengangguk dan dengan hormat berkata, Tuan Orvel yang hebat, jangan khawatir, saya pribadi akan mengusir wanita ini dari Aurous Hill. Bab 1299. Abner mengulurkan tangannya dan mengusir Nyonya Tua Sulikin. Sulikin menangis getir dan berkata, kamu juga membiarkan aku pulang dan mengemas dua pakaian. Abner berkata dengan dingin, Anda sedang mencari Nyonya Tua dan ingin pulang dan mengemasi pakaian Anda. Aku akan menyelamatkanmu dari banyak muka jika aku tidak mengambil dua dari mereka. Jika Anda benar-benar tidak masuk akal, saya akan menelanjangi Anda dan membuangnya. Ketika Sulikin mendengar ini, dia tidak berani berbicara lagi, dia hanya bisa dijebak oleh Abner seperti anjing mati. Melihat Sulikin dibawa pergi, Orvel menunjuk Bella, mengaitkan tangannya dan berkata, ayo, ke sini. Bella tidak ingin ada 1.000.000 orang di hatinya, tapi saat ini dia sama sekali tidak berani melanggar perintah Orvel. Hanya orang yang datang ke depan, suara itu bergetar, Tuan. Orvel. Orvel. Orvel mengangguk, menunjuk padanya dan Sandewang, dan berkata kepada staf Biro Urusan Sipil, ayo, dapatkan akta nikah untuk mereka berdua. Anggota staf bertanya dengan tercengang, hah? Beri mereka akta nikah? Iya. Orvel berkata, itu mereka, lakukan sekarang. Sementara para staf terkejut, mereka tidak bisa membantu tetapi memperkuat pandangan mereka. Sandewang yang berusia 50 tahun ini memang petarung di antara es umbak. Dia membawa istri dan cinta barunya ke Biro Urusan Sipil bersama dan menangani perceraian. Dan tata cara pernikahan, apakah ini hal yang lama atau orang? Anggota staf ini adalah seorang gadis kecil, jadi dia sangat tidak nyaman dengan Sumbak. Dia bisa memahami jenis bajingan yang tinggi dan tampan. Toh mereka tampan dan bermodal, tapi Sandewang sudah berumur lebih dari 50 tahun. Pada usia 60 tahun, orang tidak membicarakannya, dan mereka terlihat jelek. Tetapi dia tidak berharap menjadi begitu es umbak. Mengapa? Meski sangat tidak puas dengan sang tuan tua di dalam hatinya, gadis kecil itu tetap tidak berani menunjukkannya secara langsung, sehingga dia hanya bisa melalui formalitas untuk pernikahannya dan Bella dengan marah. Sebelum mengajukan akta nikah, Anda harus mengambil foto pernikahan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kedua orang tersebut tampak seperti ayah dan anak perempuan, dan mereka harus berdiri berdampingan di depan tirai merah dan mengambil foto pernikahan. Wajah Bella sangat jelek, meski ada puluhan juta ketidakpuasan di hatinya, dia tak berani menunjukkannya saat ini. Sandewang sedang ribut, dan yang paling melankolis saat ini adalah apa yang harus dilakukan anak dalam perut Bella itu? Atau, setelah pulang, membujuknya untuk memukuli anak itu? Pada saat ini, Sui Sinlong berkata kepada Sandewang dengan ekspresi tertekan, Pak Tua, saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang masalah ini hari ini, tetapi di masa depan, Anda harus memperlakukan putri saya dengan segala cara yang mungkin, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Sandewang buru-buru berkata, Presiden Sui, jangan khawatir,
saya pasti akan keluar semua. Sui Xinlong berkata lagi, selain itu, anak di dalam perut putriku tidak bisa dibunuh jika dia mengatakan apapun, jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Anda telah mendengar. San Doang merasa tertekan. Bukankah itu hanya spesies liar? Mengapa Anda tidak diizinkan berkelahi? Apalagi yang bisa dilakukan spesies liar ini selain untuk mempermalukannya? Namun, dia tidak berani membangkang Sui Xinlong. Bagaimanapun, Sui Xinlong mengurus bisnisnya. Jika dia benar-benar memprovokasi dia, diperkirakan pendapatan seluruh keluarga San akan sangat terpengaruh. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan setuju. Dia berkata, Presiden Sui, jangan khawatir, saya pasti tidak akan membiarkan dia membunuh anak di perut Bella. Sui Xinlong merasa lega dan berkata, setelah bayinya lahir, jika Anda tidak mau, Anda dapat memberikannya kepada saya. Kami adalah pasangan tua. Bab 1300. Itu hebat. San Doang akhirnya menghela nafas lega saat mendengar ini. Saat ini, staf menyapa mereka berdua dan pergi ke konter untuk mengajukan akta nikah. Bella berusia 26 tahun ini, dan San Doang berusia 52 tahun ini. Perbedaan antara keduanya persis 2 kali lebih lama. Gadis kecil yang bertugas memberikan kesaksian itu membuat giginya tergelitik karena marah saat menyerahkan sertifikat kepada mereka. Setelah akta dikeluarkan, Orvel sedikit tersenyum dan berkata, oke, karena kedua pasangan sibuk mengurus akta nikah, ayo cepat kembali ke hotel. Tuan Wade masih menunggu untuk minum anggur pernikahan Anda. Jadi mereka berempat hanya bisa mengikuti Orvel dan kembali ke Hilton. Saat ini, aula perjamuan Hilton penuh dengan teman-teman dari keluarga San. Charlie membawa istrinya, Claire, dan duduk di meja yang paling dekat dengan panggung. Duduk di meja yang sama dengannya adalah Ishak. Setelah Tuan Orvel membawa kedua pasangan itu kembali, dia berlari untuk kembali ke Charlie. Charlie mendengar bahwa mereka telah menerima akta nikah mereka, mengangguk puas, dan berkata, saya pikir waktunya hampir sama. Mari kita mulai pernikahannya secepat mungkin. Tuan Orvel berkata dengan tergesa-gesa, Sui Xinlong telah pergi mencari gaun pengantin untuk anak perempuan. Pada pukul 11.58, pernikahan dimulai tepat waktu. Charlie mengangguk puas, dan tersenyum dan berkata, hari ini benar-benar menguntungkan untuk barang lama San Doang. Dia menyingkirkan seorang wanita berwajah kuning, menikahi seorang muda, dan masih membeli yang besar dan mendapatkan yang kecil. Dalam beberapa bulan, Anda bisa menjadi seorang ayah. Ya. Orvel berkata sambil tersenyum, Tuan. Wade masih punya sarana. Pengaturan ini sangat sempurna. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, orang ini, tidak peduli seberapa mampu, jangan meremehkan orang lain begitu saja. Jika San Doang dan Sulikin tidak meremehkan calon menantu mereka, mereka tidak akan menyebabkan begitu banyak hal hari ini, saya berharap kedua orang ini dapat belajar lebih banyak di masa mendatang. Tuan Orvel mengangguk dan berkata, Tuan Wade, apa yang kamu katakan? Claire di samping menyaksikan mata indah Charlie mengalir. Meski ia juga merasa permainan suaminya hari ini memang agak aneh, atau malah berlebihan. Tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan barusan, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan sangat menyenangkan. Orang biasa mungkin tidak memikirkan solusi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa suaminya masih memiliki sedikit keterampilan dan semangat yang tidak dimiliki orang biasa. Memikirkan Warnia, anak tertua dari keluarga Song, ketika dia melihat suaminya Charlie di toko pengantin, dia tiba-tiba merasa bahwa suaminya sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya, dan dia mulai memancarkan ketertarikan yang fatal pada wanita. Claire berpikir liar sejenak, dan tiba-tiba musik ceria dari pawai pernikahan terdengar di tempat itu. Ini adalah pembawa acara pria yang naik ke atas panggung dengan sedikit ekspresi pahit dan berkata, terima kasih banyak telah datang hari ini. Hari ini adalah hari istimewa karena ada dua pasangan baru. Hari ini akan disaksikan oleh kita semua. Di aula pernikahan suci kita, mari kita memiliki pasangan pertama yang menikah hari ini, pengantin pria San Doang. Pengantin wanita Bella. Seluruh kerabat dan teman keluarga San merasa malu di bawah. Meskipun mereka tahu apa yang akan terjadi pada pernikahan hari ini. Tapi ketika mereka mendengar pembawa acara memanggil nama mereka, itu masih sedikit aneh. Melihat bahwa semua keluarga bernama San tercengang dan pemandangannya sunyi, Tuan Orvel tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berteriak,
Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu tidak bertepuk tangan untuk kedua mempelai?